Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berharap dalam keadaan baik dan dalam penyertaan Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Harian, kali ini dengan tema Gunung Batu yang Teguh. Kita baca dari Mazmur 73 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, "Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya." Ya, ini adalah penggalan dari Mazmur Asaf yang sangat indah. Tetapi dalam keindahan Mazmurnya ini ternyata Asaf menyadari betapa rentannya dan terbatasnya manusia. Ketika dia mengungkapkan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, itu dia sedang mengatakan bahwa kita ini begitu rentan dan terbatas. Tubuh kita bisa mati, bisa sakit, dan hati kita mudah sekali terluka, mudah sekali tersakiti oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tapi di sini Asaf memberikan sebuah kalimat penghiburan sekaligus kalimat kekuatan. Dia berkata bahwa gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Di tengah kerentanan manusia, di tengah keterbatasan manusia, ternyata Allah menjanjikan ada pengharapan akan kekekalan, sebab Dia adalah gunung batu dan keselamatan. Ada satu hal yang menarik dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam karena pelanggaran kita. Dia direnumukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kalau tadi berbicara tentang daging dan hati yang habis lenyap, yang artinya adalah rusak, terluka. Di sini ada sebuah jaminan. Dalam Yesaya 53 ayat yang kelima tadi, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Tetapi kesembuhan itu ternyata harus dibayar dengan harga yang mahal, dan itu Yesus Kristuslah yang membayarnya. Dia tertikam oleh karena pelanggaran kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Kita memang rentan, tetapi kita juga perlu mengakui bahwa dosa dan kejahatan kita itu begitu banyak. Kerentanan kita justru ditebus dan ditanggung oleh Yesus, sehingga kita mendapatkan ganjaran yang mendatangkan keselamatan kepada kita. Sebelum Dia disalib, Dia disesah, Dia dipukuli, Dia dicambuk, bahkan dimahkotai duri. Dia harus memikul salib sampai di Bukit Golgota, dan di sana Dia disalibkan. Dia yang adalah Allah menjadi manusia yang terbatas, bahkan tubuhnya bisa tercabik-cabik. Bukan hanya tubuhnya, kita bisa bayangkan hatinya bagaimana ketika Dia ditinggalkan oleh murid-muridnya. Bahkan ditinggalkan Bapa sampai Dia harus teriak kepada Bapanya, "Eli, Eli lama sabaktani." Dalam kemanusiaannya, hatinya dan dagingnya seolah-olah dirusakkan sedemikian rupa untuk menanggung dosa kita. Tetapi lihat, ada pertukaran di sana. Kita yang penuh dengan kerentanan, kita yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, kita justru beroleh kasih karunia. Kita beroleh jaminan pengharapan akan keselamatan. Kita beroleh yang terbaik karena Kristus. Oleh sebab itu, tepatlah kalau kita pun sekarang menyanyikan lagu yang sama. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetaplah Allah gunung batu dan bagianku untuk selama-lamanya. Immanuel.